Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nur Indah Afriati, NIM 31014 2001 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin sekedar sharing-sharing yang mengenai permasalahan yang terdapat di Sekolah Penempatan Kampus Mengajar Angkatan 4, yaitu di SMP Islam At-Thoyib yang tepatnya atau alamatnya di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Sekolah ini termasuk sebagai sekolah yang baru karena baru terbangun atau baru dibangun itu sekitar tahun 2017. Oke, selanjutnya saya akan membagi permasalahan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu permasalahan yang dihadapi oleh guru, dan kemudian permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, dan permasalahan lainnya yang mungkin saja menghambat pembelajaran saat di sekolah. Baik, yang pertama saya jelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru. Berhubung ini merupakan salah satu sekolah yang baru, jadi banyak guru di sini itu yang double job karena ya itu tadi, karena kekurangan guru. Masih banyak membuka lowongan untuk guru-guru lainnya supaya bisa atau mengenal lebih dulu bahwasanya ada SMP nih di Cimohong bernama SMP Islam At-Thoyib. Nah, karena kekurangan guru makanya banyak diantaranya yang double job. Akhirnya mereka itu yang mengampu pelajaran matematika contohnya di sekolah SMP Islam At-Thoyib, yaitu mengajar matematika sekaligus mengajar mata pelajaran IPS. Jadi kan tidak sesuai dengan latar belakang mereka saat kuliah seperti itu ya. Contoh lagi di sana itu terdapat guru bahasa Inggris yang mereka juga mengajar sebagai guru IPA. Jadi ya gitu, mereka double job yang akhirnya salah satu mata pelajaran mungkin saja bisa terbengkalai atau tidak terlalu fokus dalam satu atau menyusun sebuah pembelajarannya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya ialah guru sering banget masuk telat. Nah, bahkan tuh banyak diantaranya mereka yang hanya berangkat ketika ada kelas saja, ketika akan mengajar saja. Tetapi misal nih, hari Senin mereka ada kelas, nah mereka berangkat, tetapi besok Selasanya tidak ada kelas, berarti mereka juga nggak akan berangkat. Nah, ini juga yang menyusahkan kami, saya khususnya, untuk berkoordinasi dengan mereka dalam menyusun program-program kampus mengajar kemarin, karena gurunya itu nggak tiap hari berangkat, jadi ya agak kesusahan di situ. Kemudian banyak guru yang belum tersertifikasi dan seringnya gonta-ganti guru. Jika kita melihat latar belakang sekolah yang masih baru, di sini itu sering banget nih gonta-ganti guru dalam setahun tuh. Kemarin bahkan sampai puluhan kata kepala sekolahnya. Dan di sini tuh rata-rata gurunya merupakan fresh graduate atau guru-guru yang masih muda, yang kemarin baru lulus, bahkan ada yang belum wisuda tetapi sudah mengajar. Dan mereka itu sering menganggap bekerja di SMP atau mengajar di SMP Islam At-Thoyib ini sebagai batu loncatan saja. Yang lanjut ke permasalahan yang berada di kategori kedua, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa di SMP Islam At-Thoyib ini. Mereka kesadaran mengenai kedisiplinan itu masih sangat rendah. Hal ini bisa kita lihat dari cara mereka menghargai guru-gurunya saat pembelajaran, saat memperhatikan pembelajaran, dan saat masuk
sekolah, mereka itu masih banyak yang kesiangan, dan masih banyak yang berangkat ke sekolah itu jam 7:30, yang seharusnya itu sudah masuk pelajaran yang pertama. Nah, hal ini saya rasa mendapat faktor dari luar, yakni dari sekolah sendiri tidak memiliki dinding pembatas atau gerbang, sehingga para siswa bisa dengan mudah keluar masuk sekolah gitu. Kemudian di kelas 9 kemarin itu, saat saya tanya, mereka itu masih bingung sama cita-cita mereka. Jadi bahkan setelah mereka mau lulus pun mereka belum tahu mau sekolah di mana, mau jadi apa, seperti itu. Bahkan saat ditanya, kamu ingin lanjut sekolah atau tidak, seperti itu, mereka malah menjawab masih banyak yang tidak ingin lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan alasannya itu rata-rata karena mereka itu beralasan bahwasanya mereka itu anak pertama dan masih memiliki banyak adik, yakni orang tua mereka masih mempunyai banyak tanggungan, dan faktor ekonomi pun katanya tidak menyukupi untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya. Ya, menurut saya itu kalau mengenai ekonomi, sebenarnya mereka itu bisa sekolah di sekolah yang negeri, yang nantinya mungkin kalau negeri kan itu tidak ada SPP ya. Sekarang mungkin yang penting dari niat dulu sama keinginan, insya Allah mereka itu bisa itu untuk sekolah. Tetapi sayangnya di SMP Islam At-Thoyib, khususnya di kelas 9 itu, keinginan untuk sekolah itu sendiri yang memang gak ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkat pemahaman mengenai literasi dan numerasi itu masih sangat rendah. Hal ini saya lihat berdasarkan hasil AKM. Ya. Kemarin itu hasil AKM di kelas 8 yang kami ujikan itu di kelas 8. Dan rata-rata tidak ada, bahkan ya di literasi itu sendiri paling tinggi itu mendapat skor 50, sedangkan yang lain hanya mendapatkan di bawah 30, tidak menyeimbangi sama skor yang tinggi itu yang 50. Bahkan rata-rata ada yang 15, bahkan ada yang 0. Kemudian di numerasinya sendiri itu kemarin paling tinggi mendapat skor 40, dan sama seperti seperti literasi yang hanya rata-ratanya hanya bisa menjawab dengan poin 15, dengan poin 10, bahkan ada yang 0 juga. Begitulah di situ ya. Kemudian nah ini saat pembelajaran masih banyak nih siswa yang pasif atau tidak mampu merespon materi yang disampaikan oleh guru. Nah ini juga merangsang saya untuk memikirkan nih seperti apa sih pembelajaran yang harus diterapkan, metode seperti apa yang harus diterapkan yang sesuai sama karakter mereka, anak-anak di SMP ini, seperti itu ya. Akhirnya kemarin saya kan mengampu sebagai salah satu guru mata pelajaran PPKN. Nah, saya itu kemarin menerapkan metode game based learning, di mana di dalam pembelajarannya saya menerapkan metode game menggunakan game yang saya namai sebagai ranking 1. Nah, alhamdulillahnya respon mereka itu sangat baik gitu. Yang tadinya diem aja jadi kebawa sama teman-temannya nih untuk bisa ikut menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan melalui game ini gitu. Nah, tetapi masih ada walaupun
walaupun saat ditanya materi itu mereka masih banyak yang salah, tetapi dengan semangatnya mereka untuk mengikuti pelajaran itu sudah membuat saya senang begitu ya. Kemudian di kelas 10, maksud saya di kelas 7 dan di kelas 9 sama kelas 8, khususnya di kelas 7 saya memberikan pembelajaran berbasis IT di mana mereka kelas 7 diminta untuk membuat video, berhubung ini berkaitan dengan penerapan atau perilaku yang mencerminkan sesuai dengan norma-norma Pancasila, maka saya minta mereka untuk membuat video bagaimana mengenai perilaku atau adab ketika bertemu gurunya. Dan nantinya mereka itu saya bagi secara berkelompok, ada 6 kelompok kemarin, dan video itu akan di-upload di Instagram seperti itu, dan mereka akan bermain peran di dalamnya. Jadi selain IT, selain memperkenalkan pembelajaran berbasis IT, saya juga melatih kekompakan dan kerjasama tim di antara mereka seperti itu. Kemudian di kelas 8 itu kemarin saya masuk dengan selain game tadi, saya juga memberikan tugas ke mereka mengenai untuk membuat video yang sama tetapi diupload di YouTube dengan temanya pencegahan tindakan bully di sekolah. Jadi itulah mungkin yang bisa saya siasati supaya anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya, jam pulang tidak tepat waktu sehingga banyak siswa yang pulang sebelum waktunya. Nah, di sini tuh sebelum ada saya dan kelompok saya, mahasiswa kampus mengajar, sekolah itu menerapkan bahwasanya masuk itu pukul 7:30. Padahal secara umum sekolah-sekolah lainnya itu sudah menerapkan masuk pukul jam 7.00. Sedangkan di sini itu masih masuk jam 7:30. Nah, ini tuh sepertinya sangat siang ya. Jadi kemarin saya berkoordinasi sama guru pamong saya dan wakakurikulum sana bahwasanya ini gimana nih supaya anak-anak itu bisa berangkat pagi, bisa berangkat jam 7 seperti itu. Akhirnya melalui program-programnya kami, melalui literasi, program literasi maupun yang numerasi, saya ajukan atau saya laksanakan itu di jam 7 sampai jam 7.30. Jadi mereka mau tidak mau mereka harus berangkat jam 7 udah sampai di sekolah. Jadi di dalam program itu pun kami dan saya itu tetap mengabsen mereka dan menilai keaktifan mereka seperti halnya di pembelajaran pada umumnya. Nah, kemudian permasalahan di kategori ketiga atau permasalahan lainnya yang dapat menghambat pembelajaran di sekolah, yakni jam masuk dan pulang masih tidak teratur seperti sekolah-sekolah lainnya. Nah, iya itu tadi. Jam masuk di sini itu jam awalnya jam 7:30. Kemudian kami koordinasi sama guru-guru lain supaya bisa masuk jam 7 pas. Nah, kemudian sekolah tidak memiliki gerbang dan dinding pembatas sehingga siswa bisa seenaknya keluar masuk sekolah. Nah, ini nih menurut saya karena tidak ada dinding pembatas dan gak ada gerbang, maka para siswa khususnya yang di kelas 8 itu ya, mereka itu banyak sekali keluar masuk saat jam pelajaran. Nah, mungkin menurut saya itu ya, menurut saya gerbang atau dinding pembatas sekolah itu sangat-sangat penting sebagai penunjang ketertiban pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga itu tidak adanya perpustakaan. Nah, sehingga
tidak ada penunjang pembelajaran bagi siswa selain guru itu sendiri dan LKS. Bahkan kemarin sebelum datangnya LKS hanya mengandalkan materi dari guru-guru saja. Bahkan kemarin guru pun ada yang tidak memiliki buku pegangan guru. Jadi banyak yang masih menyampaikan materinya itu hanya sesuai dengan keinginan mereka. Bisa dilihat dari Google, tapi bukan berdasarkan pegangan guru yang sesuai kurikulum. Seperti itu. Nah, kemudian tidak adanya perpustakaan ini juga sangat menghambat sekali ya. Tidak ada penunjang fasilitas buat guru. Seharusnya kan kemarin guru matematika pun kekurangan buku paket ya. Jadi seharusnya guru matematika itu kemarin membagikan materi yang berada di buku paket, tetapi di sekolah tersebut tidak ada. Nah, kemudian penunjang lainnya pun seperti rak buku dan buku-buku lainnya itu emang gak ada, tempatnya pun gak ada. Buat perpustakaannya itu memang belum ada. Jadi sekolahannya itu masih hanya terdapat 3 kelas, 1 ruang kantor, dan 1 ruang kepala sekolah. Itu pun yang ruang kepala sekolah dijadikan sebagai gedung yang tidak terpakai buat gudang. Kemudian kepala sekolah bergabung dengan ruang guru. Jadi untuk keefektifan dalam mengatur ruangan itu masih belum maksimal. Nah, kemudian di sekolah ini kan sudah memiliki proyektor walaupun 1, tetapi kurang dimanfaatkan sama guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Jadi mereka itu masih mengajarkan dengan cara yang masih lama, yang konvensional, yaitu dengan ceramah. Dan kalau saya tanya kemarin sama guru bahasa Inggris, kenapa Bu ini kok ada proyektor tetapi nggak digunakan gitu. Alasan mereka katanya iya, karena kalau menggunakan proyektor ini terlalu lama, mengulur-ngulur waktu sehingga takut banyak waktu yang terbuang. Seperti itu. Dan gimana ya, bahasanya banyak siswa juga yang kurang antusias sama jika proyektor itu hanya dijadikan sebagai penunjang materi gitu, untuk menampilkan materi gitu. Mereka itu kepenginnya, kemarin saya diskusiin sama anak-anak, katanya Bu, kalau pembelajarannya itu pakai film Bu, nah itu pakai game aja Bu, jangan pakai yang kayak gini lah, kayak gitu, seperti itulah. Akhirnya banyak yang guru-guru di sana tidak memanfaatkan proyektor secara maksimal. Bahkan saat adanya rapat-rapat besar pun jarang sekali proyektor itu digunakan. Kemudian yang selanjutnya ialah masih banyak orang tua yang masih kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Jadi latar belakang lingkungan sekolah itu rata-rata bermata pencaharian sebagai seorang petani. Nah, akhirnya, dan kebanyakan tuh orang tua di situ, saya tanya ke wakil kesiswaan kemarin, katanya banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dan mereka yang penting anaknya berangkat sekolah aja udah alhamdulillah, gak membantu secara yang gak memantau anaknya secara maksimal gitu. Bahkan contohnya saja saat anak-anak disuruh membawa buku bacaan di program literasi, itu masih banyak yang gak bawa buku. Alasannya karena gak punya buku di rumah, tak suruh beli, katanya orang tua gak mengizinkan karena gak ada
lagi nggak ada uang seperti itu. Mungkin itu ya permasalahan-permasalahan yang ada di SMP Islam At-Thayyib. Terima kasih, mohon masukan dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.